Hai Cyberian, welcome to Ngobrol Security Podcast atau Ngosek Podcast. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Nindi dan selamat datang ya kepada Cyberian di program baru Widya Security yaitu Ngosek Podcast. Nah, jadi buat Cyberian yang udah sering ngikutin Widya Security pasti udah tahu ya kalau Widya Security itu sering banget mengadakan event rutin, baik itu live Instagram, live YouTube, dan juga webinar. Nah, dan sekarang kita kembali hadir nih menemani Cyberian semua di dalam Ngosek Podcast ini. Nah, jadi Ngosek Podcast ini kenapa sih ada dan berjalan untuk kita semua? Nah, jadi Ngosek Podcast ini hadir untuk biar kita tuh bisa sharing-sharing bareng terkait isu cyber security, tips-tips keamanan data, dan juga tentunya kita dapat insight-insight baru dari sudut pandang para ahli di bidang cyber security itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin beberapa dari teman-teman semua ada yang belum mengenal Widya Security ya. Widya Security itu siapa sih dan kenapa Widya Security itu ada untuk mengubah era cyber security menjadi lebih baik di Indonesia. Nah, di sini tentu aja kita nggak akan sendirian nih, Cyberian. Kita juga akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial ya. Di sini tentu aja kita nggak akan sendirian. Kita bakal ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial ya, yaitu CEO Widya Security atau Bapak Alwi Herfian Satriatama. Dan kita akan lebih akrab menyapa beliau dengan Pak Alwi begitu. Mungkin kita bisa langsung sambut saja. Halo Pak Alwi. Halo Nindi. Halo, gimana kabarnya Pak Alwi hari ini? Alhamdulillah selalu baik dan sehat. Amin, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat 45 ya Pak Alwi ya. Pastinya. Oke, nah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Alwi karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bincang-bincang bareng nih dengan teman-teman Cyberian di sini, begitu. Tentu. Oke, nah mungkin kita bisa langsung saja ya Pak Alwi untuk bincang-bincangnya. Tapi sebelum itu saya pengen cerita sedikit nih Pak Alwi. Yeah. Oke, jadi kita langsung saja ya Pak Alwi untuk memasuki sesi bincang-bincang pada hari ini di episode pertama yang sangat spesial ini ya Cyberian semuanya. Tapi sebelumnya Pak Alwi, saya pengen cerita sedikit nih. Nah, sekarang kan kita udah memasuki era digitalisasi nih Pak. Udah banyak banget nih perusahaan yang berlomba-lomba mengembangkan inovasi dan mengadopsi teknologi terkini. Nah, dari perusahaan itu juga berlomba-lomba juga nih untuk mengembangkan website dan juga aplikasi untuk bisa digunakan oleh customer mereka atau untuk sarana unjuk gigi setiap perusahaan itu. Nah, otomatis dari setiap perusahaan ini juga menyimpan datanya secara digital ya melalui server juga begitu. Nah, tapi kan kenyataan itu menyadarkan kita ya bahwa cyber security itu ternyata penting banget nih untuk diterapkan. Kalau menurut pandangan dari Pak Alwi sendiri nih, kenapa sih cyber security itu penting banget untuk diimplementasikan di perusahaan saat ini? Oke Nindi, jadi era sekarang ini tercermin dari cepatnya revolusi industri. Ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri keempat, di mana juga sebentar lagi masuk ke revolusi industri kelima. Kalau kita berkaca ke tahun 1800 sampai 1900 awal, itu terjadi revolusi industri pertama, di mana adanya mesin uap. Saat itu juga ada sebuah demand yang terjadi yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, yaitu minyak. Jadi sebelum revolusi industri pertama itu minyak nggak ada harganya, tapi masuk ke revolusi industri pertama tiba-tiba ada sebuah komoditas baru yang nilainya naik, minyak. Kemudian masuk lagi revolusi industri kedua, di mana mulai ada mekanisasi dan mulai ada banyak demand terhadap listrik. Di situ juga ada komoditas baru, ya. Selain komoditas baru, juga banyak shifting lapangan kerja. Yang sebelumnya lebih banyak ke mekanik, mesin di revolusi industri 1, yang sebelumnya juga bahkan lebih banyak petani. Akhirnya mereka shifting ya. Kemudian revolusi industri kedua menyebabkan banyak mekanisasi yang berkaitan dan disuplai powernya oleh listrik. Di situ mulai banyak lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan kelistrikan. Kemudian masuk revolusi industri ketiga. Nah, itu mulai banyak mass production di situ. Dan di mass production itu juga lebih banyak mulai menggunakan otomasi. Kemudian masuk revolusi industri keempat, di mana tiba-tiba muncul yang namanya internet. Nah, internet ini juga mengubah
persepsi, mengubah alur dari bagaimana cara manusia bekerja, dan akhirnya sekarang pelan-pelan kita masuk ke revolusi industri kelima. Nah, untuk transisi revolusi industri keempat dan kelima, itu juga ada komoditi baru, ya, di mana kita muncul namanya blockchain, kita menggunakan internet sehari-hari. Zaman dulu kita nggak bisa bayangin ya, ada manusia nggak pakai handphone. Tapi sekarang kita bangun tidur sampai tidur lagi pasti menggunakan handphone, kemudian pasti terkoneksi dengan internet, menggunakan laptop, ngelihat sosial media, dan itu kebiasaan-kebiasaan baru. Zaman dulu juga kita tahu bahwa kalau kita misalkan mau punya sebuah aset, itu pasti kita memikirkannya adalah rumah, kemudian tanah, kemudian barang-barang di dalam berangkas, gitu kan. Nah, ketika masuk revolusi industri keempat menuju kelima ini, itu aset kita tidak hanya barang yang tampak, tapi juga barang yang digital. Dokumen-dokumen perusahaan, kemudian kita juga tahu bahwa banyak file-file penting, mungkin password, data-data pribadi, mungkin foto, mungkin video, mungkin historical transaksi mutasi dari keuangan kita. Itu yang zaman dulu direkap itu pakai tertulis, dimasukin berangkas. Sekarang tidak terlihat di cloud. Nah, kalau zaman dulu orang-orang itu mencuri berangkas, zaman sekarang orang mencuri di cloud. Jadi cloud tuh semacam berangkasnya kita, atau mungkin USB flash disk. Jadi eranya udah berubah, ya. Dan itu pun perubahannya nggak nyampe 300 tahun ya. Sehingga setiap mungkin approximately 100 tahun sekali akan ada revolusi industri. Nah, saat ini, sekarang yang sedang digencarkan itu adalah bagaimana kita masuk ke dunia digital. Artinya yang zaman dulu kita lebih memperhatikan fisik, sekarang lebih memperhatikan ke dunia digital. Nah, di dunia digital inilah ada pentingnya cyber security. Mungkin kalau secara sederhana yang bisa saya jelaskan adalah zaman dulu data dicuri secara fisik, artinya pencurinya juga fisik ya. Mungkin dia bobol rumah, bobol berangkas, terus ada ahli kunci, ahli berangkas gitu ya. Nah, sekarang ahli-ahli tersebut itu sekarang mungkin bisa kita sebut hacker ya, hacker bisa ada yang positif, ada yang negatif. Jadi zaman dulu pencurinya itu maling, polisinya itu fisik juga. Kalau masa depan itu juga sama sebenarnya. Malingnya juga nanti bentuknya hacker, polisinya nanti juga bentuknya hacker yang baik. Bisa dibayangkan jutaan data, miliaran data itu terupload setiap harinya ke cloud di seluruh dunia. Bisa dibayangkan seberapa besar kepentingan privasi di era zaman saat ini gitu. Jadi kita melihat semua perusahaan sudah hampir semuanya digitalisasi. Semakin banyak data disimpan di cloud, artinya semakin juga banyak potensi-potensi dari kejahatan cyber untuk pencurian data kita membesar. Ya, setiap ada supply ada demand. Jadi kalau misalkan ada banyak yang nyimpen di sana pasti ada demand. Artinya ada namanya lebih banyak peluang kejahatan, ada juga lebih banyak peluang untuk mengantisipasinya. Nah, disitulah kenapa ada Widya Security. Kita percaya bahwa di masa depan data-data fisik itu akan pindah menjadi data-data digital. Dan data-data digital tersebutlah adalah tugas kami Widya Security untuk mengamankannya. Jadi kami ingin di masa depan setiap perusahaan itu tidak usah khawatir karena kami akan selalu mengamankan dan menemani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi digital ataupun penyimpanan data digital. Ya di situ sih Nindi. Ya. Kenapa kita ada gitu. Kita melihat historinya sampai saat ini dan kita lihat tren teknologinya, kita percaya bahwa Widya Security dan keamanan cyber itu penting di masa depan. Oke, keren banget nih jawaban dari Pak Alwi ya terkait keamanan data itu sendiri ya, karena
kalau misalnya kita berkaca nih dari kejadian-kejadian atau kasus yang pernah terjadi kan dulu di tahun 2022 kemarin tuh sempat gempar banget nih Pak, kasus dari hacker Bjorka ya yang membocorkan 1,3 miliar data SIM card gitu, yang di situ juga udah ada nomor NIK, ada nomor informasi pribadi kita semua gitu. Nah, kemudian juga dan ketika di tahun 2023 ada juga kebocoran dari salah satu instansi perbankan ya, yaitu BSI yang memang melibatkan 15 juta data nasabah begitu. Nah, itu kan juga benar-benar fatal banget ya, apalagi kalau untuk di instansi perbankan begitu. Dan untuk yang di 2024 ini juga sebenarnya kita sempat ya menemukan berita bahwa ada terjadi kebocoran data di pemilu 2024 nih Pak Alwi, yang melibatkan 204 juta data unik, yang dimana sebenarnya itu adalah angka yang sama juga dengan jumlah pemilih tetap dari KPU di tahun ini begitu. Nah kan kalau misalnya saya bisa bilang ya, berarti memang perusahaan itu memang terus berevolusi. Tadi juga seperti sudah disampaikan oleh Pak Alwi begitu, bahwa data sekarang udah disimpan di cloud, tapi resikonya juga semakin tinggi gitu, karena memang sekarang penjahat itu, hacker ya bisa dibilang itu juga udah makin pinter. Nah, kalau misalnya terkadang kan kita juga sempat bertanya-tanya ya Pak Alwi ya, kayak memang sih ada terjadi berita-berita tentang kebocoran data, tapi efeknya untuk pengguna itu apa begitu kan ya Pak. Nah, mungkin kalau misalnya saya pengen tanya dari pendapat Pak Alwi nih, nah kalau misalnya kita ngomongin soal dampak ya dari kebocoran data begitu, nah mungkin bisa dijelasin nggak sekiranya apa sih dampak yang akan dirasakan oleh baik itu perusahaan atau mungkin dari pengguna nih jika ada terjadi kebocoran data Pak Alwi? Tentu itu hal yang sangat krusial ya. Kalau mungkin saya bisa menjawabnya dari sisi perusahaan dulu ya, karena kan saya juga handle perusahaan. Beberapa kali kami ini memiliki isu concern khusus terhadap kebocoran data. Level terendahnya itu yang paling bisa kita lihat adalah bisa aja kalau misalkan kita punya data HR atau data karyawan itu bocor, orang lain bisa ngeliat gaji orang lain. Waduh. Itu simple ya. Itu simple, semudah bahwa misalkan kita menyimpan di sebuah aplikasi gitu. Mungkin yang paling sering kita pakai sekarang itu kan Microsoft Excel. Di Microsoft Excel itu ada nama-nama orang, ada jabatannya apa, masuk kerjanya, kemudian data CV-nya, kemudian nanti juga ada data gajinya gitu kan. Yang boleh lihat itu kan hanya orang finance. Kalau misalkan nanti kita bisa ngelihat gaji orang lain itu kan juga bahaya kan, pasti kayak gitu. Nah, sesimpel pengamanan pertamanya itu di Microsoft Excel-nya sendiri itu kita kasih password, ya kan. Walaupun sebenarnya itu juga ada kemungkinan atau potensi tetap bisa bocor. Kemudian Excel-nya kan pasti kita masukin ke dalam sebuah folder lagi. Mungkin kita archive. Jadi mungkin masukin WinZip atau WinRAR, kita kasih password lagi. Itu udah double 2 gitu kan. Itu juga mungkin bisa bocor juga. Kemudian setelah itu, karena saat ini data itu digital, tidak seperti zaman dulu. Kan zaman dulu kan mesti tulisan ya, kita masukin berangkas. Nah itu akhirnya berangkasnya diganti jadi cloud, gitu kan, kita masukin cloud. Nah kita masukin cloud atau flash disk, itu pun flash disknya juga bisa kita kasih password kan. Cloudnya juga sebenarnya juga bisa kita kasih mekanisme tertentu untuk melakukan enkripsi. Tapi itu juga sebenarnya juga bisa bocor. Coba bocornya karena apa? Karena bisa saja orang yang membuat password itu dia menyimpan di tempat yang lain. Jadi bisa aja bocor itu terjadi bukan karena ada seseorang itu dia buka passwordnya, tapi seseorang tersebut mengetahui di mana lokasi passwordnya itu berada. Nah, kalau misalkan kita lihat dampaknya sesimpel itu, ketika ada satu perusahaan data-data karyawannya bocor bahkan ke internal karyawannya sendiri di perusahaan, itu bisa menyebabkan intangible assetnya atau demotivasi lah ya, demotivasi karyawannya, kemudian ada kericuhan, bisa sederhananya ada karyawan yang mungkin curhat ke sosial media bahwa ternyata perusahaan kami nggak
menjaga privasinya dengan baik. Nah, itu mungkin dari internal. Kalau dari pribadi ya kita bisa tahu lah. Mungkin sosmed kita nanti kita bisa tiba-tiba bahasanya dibajak orang. Sebenarnya dibajak orang tuh belum tentu karena ada seseorang pintar baca. Tapi bisa aja karena kita dapat SMS, kita yang lalai, kita dapat chat, kita yang lalai. Nggak sengaja kita memberikan data pribadi kita yang sederhana. Soalnya banyak orang juga memberikan password, membuat password itu seperti menuliskan tanggal lahir kita. Mungkin dibolak-balik atau nama kita ditambah tanggal lahir kita kayak gitu kan. Bisa aja disadap ya gitu. Nah, artinya di situ kita ngelihat bahwa kalau secara dampak pribadi pun juga kita nggak bisa interaksi sama teman kita lagi, sosmed kita stop, mungkin kita bisa diarahkan untuk mengupload yang enggak, sehingga itu bisa menurunkan kredibilitas pribadi. Jadi mungkin itu sih contoh-contoh paling sederhana. Dari perusahaan level kecil aja, level internal aja juga bisa bikin gara-gara. Apalagi kasus yang lebih besar yang tadi Nindi ceritakan ya. Misalkan ada perusahaan-perusahaan besar yang datanya bocor. Mungkin efek yang cukup jangka pendeknya sekarang harga sahamnya turun gitu kan. Tadi yang mungkin Nindi perusahaan yang Nindi sebutkan tadi, ada yang harga sahamnya turun drastis. Artinya nilai kepercayaan publik itu juga turun. Dan itu kan efeknya masif ya. Karena penurunan itu kan dampaknya nggak hanya miliaran, tapi juga bisa triliun. Kalau level perusahaannya udah perusahaan level nasional. Seperti itu sih menurut saya. Wah, jadi bener-bener ngeri banget ya kalau misalnya nih sebuah perusahaan, baik itu kecil, apalagi besar, perusahaan besar gitu ya, terkena anggaplah kebocoran data, itu bener-bener fatal banget ya, kerugiannya tuh banyak sekali begitu ya. Jadi tidak hanya kerugian finansial, tapi juga kerugian dari sisi penggunanya sendiri, jadi nggak bisa percaya gitu ya. Jadi kayak ngerasa, aduh, kita sebagai pengguna tuh jadi ragu-ragu nih kalau misalnya mau berlangganan, anggaplah misalnya di perusahaan itu lagi, karena takut nanti dataku ikutan bocor, gimana dong kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh cerita sedikit lagi nih Pak Alwi, terkait dengan dampak dari kebocoran data ya, dari sisi pengguna mungkin lebih tepatnya, karena saya juga pengguna nih dari aplikasi-aplikasi begitu. Nah, mungkin tidak hanya saya nih yang pernah mengalami, tapi dari Cybrian juga mungkin sudah pernah, dan mungkin dari Pak Alwi juga sudah pernah mengalami begitu. Nah, jadi anggaplah kita sebenarnya tuh tidak sadar bahwa data kita tuh sebenarnya udah bocor nih, walaupun kita udah aware nih dengan data pribadi kita. Kita nggak pernah nge-share informasi pribadi kita, password kita juga dibikin yang sulit, dan kita juga nggak pernah sembarangan nih ngasih tahu ke orang-orang, ibaratnya terlalu oversharing dengan keseharian kita begitu. Nah, tapi terkadang kalau dari pengalaman saya pribadi ya Pak Alwi, saya tuh suka tiba-tiba tuh mendapatkan SMS atau mungkin dapat telepon dari nomor-nomor yang saya tuh tidak kenal. Siapa? Karena memang saya tuh tidak pernah yang namanya sembarang menyebar informasi nomor telepon saya, apalagi ke ranah publik begitu. Nah, itu kan saya menjadi berpikir gitu, apakah sebenarnya itu adalah dampak yang paling simpel sebenarnya dari kebocoran data ini. Kita jadi sering dapat spam, dapat SMS atau mungkin dapat chat dari orang-orang yang kita tuh nggak kenal, bahkan bener-bener itu tuh terkadang bisa jumlahnya tuh banyak, bisa masif gitu, tidak hanya 1-2 doang. Dan bahkan mungkin lebih parahnya lagi, mereka tuh bisa memanfaatkan mungkin dari nomor telepon ya, sesimpel nomor telepon aja. Nah, dari para pelaku itu tuh bisa memanfaatkan itu untuk menyebarkan anggaplah phishing gitu. Seperti mungkin yang pernah kita temui kasus yang sempat hype beberapa bulan lalu ya, terkait orang yang tiba-tiba ngirimin undangan pernikahan gitu, tapi bentuknya aplikasi. Nah, kan kalau untuk kita yang udah aware, mungkin kita udah tahu ya kalau oh ini penipuan nih, oh ini phishing, ini isinya malware, kita pasti udah langsung ngeh gitu. Tapi untuk beberapa orang yang masih belum aware nih dengan cyber security-nya, pasti ya bakal nurut-nurut aja, ngeklik aja gitu. Bahkan beberapa orang terdekat saya juga pernah nih tiba-tiba nggak sengaja ngeklik, wah ini harus gimana nih gitu. Karena setelah diklik, setelah terinstall, ternyata nggak ada muncul apapun, nggak ada yang terjadi. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak tahu tuh apa yang terjadi dalam sistem kita. Nah, itu saya jadi berpikir walaupun sebenarnya
dari dampak yang paling kecil sampai yang dampak yang paling besar dari pengguna sendiri pun itu tetap ada gitu. Walaupun mungkin sesimpel kita tuh tidak begitu mempedulikan ya, data ya cuman data. Emang apa sih, karena beberapa orang juga ada yang kayak terlalu remeh ya dengan data pribadi itu sendiri. Tapi sebenarnya memang dampaknya tuh bisa sebesar itu guys. Jadi kita tetap harus berhati-hati begitu ya, untuk kita semua tetap harus aware dengan keamanan cyber ini. Nah, mungkin saya bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Alwi ya. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih tentang dampak kebocoran data, tentang pentingnya cyber security, dan bagaimana digitalisasi itu berjalan. Nah, kalau boleh tahu, menurut dari Pak Alwi sendiri nih, bentuk implementasi cyber security yang paling efektif nih, kalau menurut Pak Alwi seperti apa? Oke, yang pertama harus dari pribadi diri sendiri. Jadi tadi kalau dari pengalaman Nindi dan mungkin orang-orang di sekitar kita gitu kan, kenapa tiba-tiba dapat telepon, dapat SMS dan semacamnya, sebenarnya itu ada banyak yang karena diri kita sendiri mengizinkan. Oh, oke. Jadi contoh ya, kalau misalkan kita itu mau daftar sesuatu, kadang-kadang kita allow semua gitu. Ada term and condition, kita langsung scroll sampai bawah, terus agree aja. Oke. Habis itu jalan. Padahal mungkin ada di situ ada klausa bahwa data Anda akan diambil untuk daftar sesuatu. Jadi sebenarnya data Anda akan diambil atau diperjualbelikan, kita nggak tahu. Karena kita seringkali nggak aware sama itu. Kadang-kadang sama aplikasi yang Ya benar juga ya. Ini mungkin nggak salah, tapi juga salah satu aplikasi yang mungkin teman-teman suka. Padahal sebenarnya juga allowing kalian untuk bagi data, get contact. Oh, oke. Coba kalau misalkan, jadi di get contact itu sistemnya adalah kalau misalkan kalian kan itu sebenarnya mutual benefit, tapi kita juga sebenarnya kena, ya kan? Bahwa di get contact tuh pasti ada allowing untuk ngakses seluruh kontak kita. Kenapa kok dia bisa tahu kita dinamain apa sama orang lain? Karena orang lain itu juga ngakses kontak orang kita sendiri. Jadi kita allowing semua data kita, ada 100 orang lain allowing semua data mereka, akhirnya si get contact bisa mengkombinasi itu semua. Jadi sebenarnya kita nggak akan bisa diketahui kita diberi nama orang apa ketika kita nggak download get contact. Itu contoh maksudnya. Jadi itu kan, tapi orang suka kan pakai itu. Wah, ini untuk ngecek ngecek istilahnya ini palsu apa enggak orangnya, bahaya apa enggak orangnya. Tapi ya kita harus mau untuk allow. Jadi itu kayak mutual benefit. Kita tahu kontak orang lain tahu kontak kita. Kalau orang lain nggak mau tahu kontak kita, nggak usah download get contact. Itu contohnya. Jadi yang pertama dari pribadi. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, kita harus tahu kita membagikan data ke siapa. Makanya cyber security awareness untuk diri sendiri itu sangat-sangat penting. Makanya banyak perusahaan juga mereka seringkali ya membuat pelatihan untuk karyawan mereka sendiri. Contohnya nih, kalau misalkan ada wifi kantor, nah itu kan sering ditulis di tempat umum. Beberapa kali kayak gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya orang luar yang masuk aja, kalau dia memang punya tujuan untuk istilahnya mengakses wifi di sebuah lokasi dan dia berusaha melakukan hal lain gitu, misal mau masuk ke sistem dan jaringannya, ya seenggaknya jangan ditaruh di tempat umum. Itu kan ya, itu misal self perusahaan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam perusahaan dan dia bisa mengetahui minimal password wifi dari perusahaan tersebut, kalau misalkan memang di jaringan internetnya nggak diberi firewall atau semacamnya, mungkin juga bisa itu sebagai celah intro pertama untuk bisa mengambil data. Kemudian tentunya di setiap password di sosmed kita atau di bank dan lain-lain itu jangan pernah diberitahu ke siapapun, mungkin termasuk orang terdekat kita. Karena nggak tahu nih, orang terdekat kita mungkin bisa aja melakukan sesuatu suatu saat gitu. Bahkan ada rekomendasi dari bank juga, misalkan udah suami istri, itu juga jangan beritahu password ATM. Karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Bisa aja memang dia menjaga, tapi bisa aja ada orang lain yang justru ingin mengetahui lewat teman-teman terdekat kita, bukan diri kita sendiri. Itu sih, itu misalkan yang efek untuk perlindungan diri sendiri dulu ya dari perusahaan. Ya kalau next-nya adalah
level perusahaan ya, level instansi yang mungkin punya sistem, punya aplikasi, punya website, punya ERP dan semacamnya. Itu pastinya kita harus tahu website kita harus aman ya, kita kasih perlindungan lah, firewall, DNS system dan semacamnya. Kemudian kita juga harus melakukan banyak sertifikasi ke aplikasi-aplikasi yang kita buat. Kemudian kita harus update terus setiap direkomendasikan ya sama pemerintah, terutama OJK itu merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang memegang uang, istilahnya mengelola dana masyarakat, itu wajib untuk melakukan assessment cyber security setiap 6 bulan sekali, kayak gitu. Karena untuk mengetahui di website-website atau sistem yang mereka buat itu sudah memiliki celah apa saja. Sebenarnya itu hal yang sangat menarik, karena kenapa kok bisa ada celah baru setiap semester, setiap tahun? Karena sebenarnya bukan karena sistemnya itu yang punya celah, karena ada hacker baru yang dia bisa membuat sistem baru, bisa membuat cara-cara baru untuk membongkar atau membuka aplikasi-aplikasi yang telah kita buat, yang telah kembangkan. Karena setiap tahun itu pasti ada hal-hal baru, ada bahasa pemrograman baru, ada sistem baru, ada regulasi baru yang pasti diterapkan oleh berbagai macam provider teknologi, pemerintah dan semacamnya. Jadi kita harus selalu update. Seperti tadi, kalau misalkan kita seenggaknya ya setahun sekali itu update password, update data diri agar tidak dicek sama orang lain. Di perusahaan juga sama, seenggaknya mereka juga upgrade sistem keamanan mereka berkala, sehingga dampaknya nanti nggak akan kemana-mana. Karena sekalinya password itu ketahuan, sekalinya kita membagikan data, sebenarnya kita sadar tapi kita nggak ngerti. Kayak tadi, kayak misal get kontak kayak gitu. Nah itu sebenarnya ya kita harus mengerti dan kita harus belajar lah. Lihat-lihat artikel minimal, lihat sosmed yang berkaitan sama cyber security. Mungkin juga bisa ikut I Am Cyberian dan semacamnya, kita juga ada komunitas ya kan. Di situ banyak update yang bisa memberikan kita edukasi bagaimana cara mengamankan diri sendiri dulu. Setelah itu kita juga mungkin bisa kasih saran ke perusahaan yang kita sedang kerja di situ, bahwa kita tetap harus update teknologi, update celah keamanan agar kita selalu dapatkan perlindungan digital. Antivirus itu kan selalu update. Virus tuh selalu juga ada yang baru. Ya, dari zaman dulu nggak apa ya, mungkin sebut merek ya. Zaman dulu saya kuliah itu pakai Smadaf itu kan ya. Antivirus murah gitu kan. Karena nggak bisa beli McAfee, kayak gitu. McAfee mahal. Norton antivirus dan semacamnya. Tapi mereka selalu melakukan update patch ya. Karena apa? Karena nggak hanya teknologi yang makin update, virus makin update. Artinya hacker-hacker juga makin update. Kalau pencurinya makin pinter, polisinya harus makin pinter. Nah, itulah perannya kita. Kita jadi polisi nih. Kita jadi polisi, kita jadi satpam buat perusahaan. Tapi bentuknya bukan fisik, tapi bentuknya digital. Ya, kita akan selalu update. Kita akan selalu tahu bagaimana caranya untuk menghadang pencuri-pencuri data ini, yang mereka juga selalu mengembangkan hal baru. Oh, gitu sih. Wah, ini benar-benar insight yang luar biasa banget sih Pak Alwi. Karena tadi ya kayak yang seperti yang udah disinggung sama Pak Alwi gitu terkait get kontak. Di sini saya langsung kayak yang, oh iya ternyata saya juga pengguna get kontak sebenarnya. Jadi kayak agak, oh mungkin ini juga menjadi salah satu alasan sih begitu. Tapi kita sebagai orang yang memang sudah aware nih dengan serangan cyber, dengan serangan-serangan yang ada, kita tetap harus selalu waspada ya tentang serangan-serangan cyber itu tuh seperti apa, dan biasanya mereka akan menyerang dengan cara apa, itu kita juga harus punya tuh ilmu tentang itu. Nah, tadi seperti yang udah dijelaskan sama Pak Alwi ya, terkait tips-tips mungkin lebih ke bentuk implementasi cyber security-nya ya untuk individu dan juga perusahaan. Nah, kalau yang bisa saya tangkap di sini sebenarnya kita tuh memang
pada dasarnya harus selalu berkolaborasi begitu. Jadi kita nggak bisa nih cyber security itu tuh hanya bisa dilakukan oleh perusahaan cyber security misalnya, atau mungkin hanya dilakukan oleh individu aja, atau mungkin hanya dari perusahaan aja. Tapi kita benar-benar saling bekerja sama gitu untuk bisa meningkatkan atau menjadikan cyber security ini tuh semakin kuat. Itu yang tadi sudah saya tangkap sebenarnya. Dan sebenarnya memang benar sih, ibaratnya kalau dari penggunanya sendiri juga sering lalai, walaupun perusahaannya juga sudah mengamankan data mereka, ya itu apa gunanya juga gitu. Pasti nanti penggunanya juga akan terkena serangan-serangan yang lain yang mungkin akan menjalar kemana-mana. Nah tapi kalau misalnya dari penggunanya juga udah aman, udah benar-benar mengamankan banget nih data pribadi mereka, tapi ternyata dari sisi perusahaannya mereka itu belum terlalu aware nih dengan keamanan data kliennya, keamanan data karyawan, bahkan pelanggannya. Nah itu kan juga bakal menjalar kemana-mana, bakal banyak ada kayak serangan-serangan ke pengguna juga, dan itu kan juga kita sama-sama rugi ya begitu. Nah jadi memang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Alwi ya terkait melakukan pengujian atau assessment gitu terhadap sistem yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, kalau yang bisa mungkin salah satunya itu kan dengan melakukan penetration testing ya Pak Alwi ya. Jadi memang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa OJK itu memang sudah mengeluarkan surat edaran juga, dari PBI juga udah mengeluarkan pernyataan nih bahwa setiap perusahaan itu memang wajib untuk melakukan penetration testing tuh setidaknya 1 kali dalam 6 bulan ya. Nah jadi sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun gitu, tapi lebih maksimal lagi kalau 1 kali dalam 6 bulan kayak gitu. Oke, nah tadi kita juga udah bicarain panjang lebar ya Pak Alwi tentang dampak-dampaknya seperti apa dan implementasi cyber security yang tepat itu seperti apa ya buat individu juga, buat perusahaan juga. Nah mungkin ini juga akan nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Alwi. Nah melihat tadi ya yang sudah kita bicarakan sebelumnya, nah lebih tepatnya nih, apa sih yang sekiranya perusahaan itu harus lakukan untuk melindungi data penting, baik itu data karyawan, data pelanggan, atau mungkin data-data penting lainnya, agar tidak terjadi kasus-kasus yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, begitu tentang kebocoran data. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Pak Alwi? Oke, terima kasih pertanyaannya Nindi. Jadi, apa yang harus dilakukan di perusahaan? Yang pertama adalah tentunya individu-individu perusahaannya harus terupgrade terkait dengan bagaimana potensi-potensi kebocoran data. Ya, jadi yang harus dilakukan pertama adalah perusahaan mereka mendatangkan expert dan kemudian melakukan pelatihan terhadap individu atau karyawan di kantor. Tidak hanya di level tim saja, tapi juga bahkan di level manajemen dan juga di OB, kemudian di security, satpam gitu maksudnya. Karena potensi kebocoran data itu bisa muncul dari ujung ke ujung. Ketika ada salah satu yang dia tidak mengetahui atau lupa. Contohnya, jangan-jangan ada OB-nya, dia diminta nih buat atasannya, ini tolong ada dokumen penting gitu, dibuang. Ya dibuang aja. Padahal sebenarnya di dokumen penting itu kan ada banyak banget data ya, yang harusnya sebelum dibuang itu dihancurkan dulu, atau misalkan ada data-data khusus yang diprioritaskan untuk dibakar dahulu, sehingga mungkin di situ ada data password, ada data jadwal-jadwal meeting, atau mungkin kadang-kadang hasil notulensi. Itu kan sebenarnya di tempat sampah tuh banyak banget data-data yang sering bersebaran. Itu yang pertama. Jadi dari individu karyawan perusahaannya, dari seluruh elemen harus dapat ilmu terkait dengan bagaimana pentingnya cyber security dan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Terus yang kedua adalah tentunya berkaitan dengan digital. Yang membuat infrastruktur digital itu adalah tim teknologinya, engineer-nya, orang jaringannya, yang mengelola server. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik. Sarannya adalah mereka bisa disertifikasi. Ada banyak sekali jenis sertifikasi untuk pengamanan cyber, terutama di bidang IT, sehingga ketika mereka melakukan pembuatan sistem, misalkan coding, itu mereka menjalankan kaidah-kaidah bagaimana coding yang aman, bagaimana menyimpan data yang aman di cloud, bagaimana membuat jaringan yang aman,
Sehingga ketika mereka mulai membuat sebuah aplikasi atau software, itu mereka sudah tertata rapi. Menyimpannya harus di lokasi yang tepat, ya, misal GitHub ya, kebanyakan itu juga sering bocor datanya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan itu atau sertifikasi itu, peluang untuk terjadinya kesalahan dalam pembuatan sebuah sistem sehingga menimbulkan celah nantinya itu bisa teratasi di awal. Kemudian setelah kita karyawannya bagus, memiliki pengetahuan yang baik, kemudian tenaga IT-nya juga bisa membuat sistem, membuat aplikasi dengan urutan-urutan yang baik, setelah itu sistemnya harus diuji. Ya, sistemnya harus diuji secara berkala. Itu pun diujinya sebaiknya menggunakan 3 pihak. Yang pertama internal sendiri, tentu kan kita membuat sebuah sistem itu ada testernya sendiri di internal, apakah ada sebuah kesalahan, apakah ada sebuah celah. Kemudian menggunakan tenaga profesional, ya, menggunakan tenaga profesional yang di luar, apapun, perusahaan-perusahaan untuk pentest, VAPT, itu ada banyak, harus dilakukan secara berkala. Karena ingat sekali lagi tadi, yang sudah saya jelaskan bahwa hacker atau pencuri data itu mereka terupgrade. Sehingga kita juga perlu upgrade, mengetahui celah, nggak hanya dari internal tapi juga dari eksternal. Jadi perusahaan profesional. Kemudian yang ketiga adalah hacker umum, masyarakat umum. Kenapa? Karena seringkali yang memiliki ide-ide cemerlang itu justru ada individu-individu pintar yang ketika dia nanti kita minta untuk mencari celah, itu mungkin bisa menemukan celah-celah khusus yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh internal ataupun profesional. Sehingga kalau misalkan kita sudah punya 3 hal tersebut, yaitu individu dari karyawan kita teredukasi tentang cyber security, kemudian tim IT pembuat sistem atau software kita juga sudah tersertifikasi, kemudian kita juga melakukan testing secara berkala dengan 3 pihak tersebut, yaitu internal, eksternal profesional, dan juga individu-individu di luar. Maka peluang untuk kita bisa menjadi perusahaan yang memiliki sistem yang baik itu tinggi, sehingga celah-celah yang ada tidak dapat ditembus oleh mungkin hacker atau pencuri-pencuri data yang ingin masuk ke perusahaan kita. Begitu. Oke, ini benar-benar semuanya itu kita semua ikut terlibat ya di dalam mengamankan data ini. Jadi benar-benar tadi juga udah kita singgung sebelumnya ya, nggak hanya di internal aja, nggak cuma eksternal aja, nggak cuma pihak tertentu aja, tapi kita semua tuh saling berkolaborasi nih untuk melindungi data kita biar terhindar dari cybercrime begitu ibaratnya ya Pak Alwi. Tadi kan kita juga ada sempat ngomongin juga nih Pak Alwi terkait dengan mengamankan data tapi dari pihak eksternal nih. Nah kebetulan kita Widya Security itu kita hadir di sini untuk membantu nih untuk bisa memprovide perusahaan-perusahaan juga untuk meningkatkan keamanan datanya. Nah tadi juga di awal kita juga udah sempat ngomongin ya kalau kita itu bakal kenalan lebih dalam nih tentang Widya Security. Nah sekarang kita juga udah menghadirkan dari CEO-nya langsung. Nah jadi kita bisa berkenalan langsung dari CEO kita begitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Alwi sendiri nih, mungkin bisa memperkenalkan lebih dalam sebenarnya Widya Security itu siapa sih dan kenapa Widya Security itu hadir untuk menciptakan era baru ya di dunia keamanan cyber. Silahkan Pak Alwi. Oke, terima kasih pertanyaan Nindi. Jadi kalau di Widya Security sendiri kami itu sudah berjalan sekarang di tahun keempat begitu, dan kami sudah melakukan banyak sekali penetration testing ke lebih dari 100 perusahaan, ya ada banyak. Kami memiliki berbagai layanan end-to-end, ya dari awal yaitu kita ada pelatihan untuk karyawan perusahaan, ada cyber security awareness juga. Kami juga bisa melakukan sertifikasi untuk karyawan ataupun tim IT, ataupun mungkin ada pentester atau hacker internalnya perusahaan. Kemudian kami juga memiliki beberapa layanan yang untuk assessment sistem perusahaan, yaitu VAPT. Nah ini sebenarnya layanan utama kami ya. Di Widya Security itu VA artinya Vulnerability Assessment, yaitu kita mengakses dahulu sistem yang ada. Kami memiliki tools-tools yang khusus dan otomatis di sana. Kemudian ada PT, yaitu Penetration Testing. Nah di sini selain menggunakan tools yang canggih, kami juga memiliki pentester handle atau hacker-hacker handle di belakang tim kami.
Kami bisa melakukan metode gray box, black box, ataupun white box ya. Dan di sana kami juga memiliki sistem khusus yang kami kembangkan, yaitu VIPT Internal Reporting. Yang sebelumnya, pada umumnya itu kita bisa melakukan VIPT, itu mungkin 1 bulan kepada sistem khusus. Dengan pengembangan teknologi yang kami kembangkan, itu kami bisa melakukannya 50% lebih cepat. Yaitu yang sebelumnya 1 bulan bisa 2 minggu. Ya. Dan di sana kami juga memiliki grup sebenarnya. Jadi Widya Security itu di dalamnya Widya Group. Kenapa kok kami yakin dengan tools yang kami miliki? Yaitu karena memang basically Widya Group itu juga memiliki unit bisnis AI. Sehingga kami juga mengimplementasikan automation dan AI di teknologi VIPT kami. Gitu sih, Nindi. Jadi kami punya banyak sekali layanan dan kami sudah berjalan beberapa tahun dan klien kami sekarang udah lebih dari 100. Kami ingin membantu mengamankan data di setiap perusahaan Anda. Wow, keren banget ya dari Widya Security sendiri. Jadi memang kita tuh tidak hanya sekedar memberikan layanan penetration testing atau VA aja, tapi benar-benar kita sendiri juga mengembangkan layanan kita sendiri begitu, menjadi lebih efisien ya. Tadi dibilang pengerjaan juga jauh-jauh lebih cepat dan tingkat akurasinya juga lebih tinggi begitu. Kan siapa sih perusahaan yang nggak mau gitu dengan proses VIPT yang cepat, yang mudah, yang gampang, dan itu juga bisa meningkatkan keamanan datanya. Nah, pasti juga semua perusahaan pasti juga ingin yang seperti itu dan harapannya juga memang seperti itu ya, Pak Alwi. Nah, oke. Nah, sebenarnya itu obrolan kita tuh seru banget ya. Tapi kita mungkin bisa tambah satu ya, mungkin pertanyaan terakhir nih terkait dengan obrolan kita pada podcast pertama, episode pertama pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan penutup nih Pak Alwi, mungkin boleh nih kasih pesan atau mungkin quotes nih kepada teman-teman Cyberian yang lagi nonton podcast ini berdasarkan insight-insight yang sudah kita share nih di dalam podcast ini. Silakan Pak Alwi. Ya, mungkin kalau dari saya yang pertama adalah kita udah masuk ke era digital. Kita harus mengerti apa yang kita kerjakan di dunia maya. Ya, kita harus mengerti apa yang kita download, apa yang kita tanda tangani, ya, apa yang kita okekan gitu kan. Kita pencet accept gitu. Itu harus kita baca dulu ya. Jangan di skip-skip karena itu bisa jadi potensi nggak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga bisa merugikan instansi di mana kalian berada. Ya, karena kita nggak tahu serangan cyber itu bisa dari manapun, semakin pintar, ya. Jadi tetap safe, keep safe di dunia digital saat ini. Dan mungkin kalau kita punya slogan ya di Widya Security, keamanan data kamu adalah tugas kami, gitu. Oke, seru banget ya untuk perbincangan kita di episode pertama di hari ini. Ada banyak banget nih insight baru yang bisa kita ambil ya berdasarkan tadi yang sudah kita diskusikan ya dengan Pak Alwi begitu selaku CEO dari Widya Security. Nah, jadi memang ya keamanan data itu kan penting banget ya. Jadi jangan sampai perusahaan itu tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan keamanan datanya karena memang setiap data itu penting untuk dijaga begitu. Karena tadi juga kita juga sudah sempat bicara ya tentang dari kebijakan atau regulasi terkait keamanan informasi yaitu dari OJK juga dari PBI. Nah, itu juga udah menyatakan nih bahwa setiap perusahaan itu juga harus melakukan penetration testing atau assessment itu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun begitu. Nah, tadi juga udah singgung banyak nih tentang Widya Security. Jadi memang benar kita Widya Security itu hadir untuk menjaga dan juga melindungi keamanan data dari perusahaan di seluruh Indonesia begitu. Nah, jadi memang kita paham bahwa keamanan data itu memang perlu sangat-sangat penting dan memang tidak boleh diremehkan sama sekali. Jadi kita percaya bahwa dengan keamanan data ini kita bisa menjadikan era
cyber security di Indonesia itu menjadi jauh lebih baik begitu. Nah, jadi tunggu apa lagi nih untuk Cyberian yang mungkin bekerja di berbagai sektor ya, itu juga mungkin bisa tuh melihat gimana sih kondisi cyber security di perusahaannya. Kalau misalnya memang ternyata perusahaan aku belum melakukan penetration testing, nah itu bisa banget nih datang ke Widya Security, kita bisa membantu untuk perusahaan Cyberian semua dan menjaga keamanan data teman-teman Cyberian semua begitu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Pak Alwi ya sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya untuk sharing-sharing bersama kita di sini. Obrolan kita benar-benar seru banget ya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya Pak Alwi. Kita membicarakan lebih banyak tentang keamanan data dan cyber security di Indonesia begitu. Nah, yang mungkin baru aja nih datang ya menjadi teman-teman Cyberian di sini, jangan lupa untuk subscribe juga di channel YouTube Widya Security dan nyalain loncengnya biar nanti kita bisa sharing-sharing bareng dan teman-teman Cyberian bisa selalu up to date nih dengan isu-isu cyber security dan juga bisa nonton nih berbagai episode podcast yang menarik banget dan tentu aja dengan bersama para ahli yang benar-benar expert nih di bidangnya, dan nanti kita juga bisa membahas berbagai isu, permasalahan dan topik-topik yang pastinya menarik banget seperti itu. Nah, kalau misalnya Cyberian juga punya topik-topik menarik nih yang mungkin pengen banget dibahas di podcast kita, mungkin boleh aja nih komen di bawah ya, dan mungkin bisa ceritakan juga bagaimana sih keamanan data atau cyber security di Indonesia. Kita mungkin bisa nih saling diskusi bareng di kolom komentar, dan mungkin nanti kita juga bisa nih angkat menjadi tema podcast atau mungkin tema-tema konten Widya Security yang lain. Jadi biar nanti kita bisa sama-sama berbagi ilmu, sharing-sharing tentang cyber security awareness seperti itu. Dan kemudian Cyberian juga jangan lupa follow Instagram Widya Security di @widyasecurity. Nah, karena di situ kita juga berbagi banyak sekali info up to date yang berkaitan dengan cyber security. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Alwi nih bahwa memang kita juga punya grup komunitas nih di Telegram, yaitu I'm Cyberian. Nah, teman-teman Cyberian kalau misalnya belum bergabung di grup Telegram, nanti bisa aja gabung melalui link yang udah tersedia di deskripsi di bawah. Nah, mungkin itu aja untuk sesi sharing session untuk episode di pertama kali ini. Sampai jumpa di Ngosek Podcast episode berikutnya. Filosofis.